Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Afwan, Abah, mohon maaf sebelumnya. Al-Fakir izin bertanya, Abah. Di bulan Ramadan ini, Abah, khususnya di pertengahan puasa ini, Abah, banyak sekali sekarang orang yang nakal ketika waktunya puasa, Abah. Jadi mereka ini, Abah, waktunya sahur mereka ikut sahur, waktunya berbuka puasa mereka ikut berbuka puasa. Apalagi kalau bukber, Abah. Biasanya ini orang paling semangat, Abah, kalau bukber. Nah, yang menjadi permasalahannya, Abah, ketika mereka semangat sahur, mereka semangat berbuka puasa, tetapi mereka juga melakukan buka puasa diam-diam di siang hari, Abah. Ya, istilah zaman sekarangnya ini adalah mokel. Jadi lebih parahnya lagi, Abah, orang-orang ini juga sekarang membuat komunitas, Abah, yang namanya PMS, pasukan mokel siang hari, Abah, pasukan buka puasa di siang hari. Terus yang menjadi pertanyaannya itu, Abah, apakah ketika kita mengingatkan mereka, ketika kita berusaha mengingatkan mereka dan menegur mereka, namun mereka itu tidak terima, apakah kita sudah memasuki fase yang dikatakan bahwasanya wama alainal balag, Abah? Tugas kita ini hanya mengingatkan saja. Terus yang kedua, apakah ada fase yang lebih keras dan yang lebih tegas lagi, Abah, selain kita mengingatkan? Afwan, Abah, ini saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mokel di siang hari bulan Ramadan, mokel sendiri aja sekali mati masuk neraka, ini bikin komunitas mokel. Berarti komunitas masuk neraka. Ya. Berarti dosanya double dia. Dia mokel ngajak orang. Ya kan? Yang tadinya udah cukup neraka ketujuh, ini sumur ketujuh dari neraka ketujuh. Ya. Loh, orang-orang mokel haram kalau tanpa sebab. Cukup bagi dia masuk neraka. Ngajak orang, bikin komunitas. Bangga dengan itu semuanya. Oh, mau nantang Allah ini. Hah? Mau nantang Allah. Tengok aja, orang yang nantang Allah nggak lama. Bala tentara Allah itu pinter, Pak. Tiba-tiba diculik aja mati gitu. Ya kan? Coba tengok, siapa yang nantang Allah nggak diselesaikan? Fir'aun kelar, Namrud kelar. Ya kan? Kalau kamu kepleset, kamu insyaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kamu kepleset, malah kamu umumkan bangga dengan keplesetanmu, Allah marah. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, semuanya manusia ini bersalah dan akan diampuni oleh Allah kecuali yang terang-terangan, nggak bakal diampuni oleh Allah. Semuanya manusia ini bersalah dan akan diampuni oleh Allah kecuali yang terang-terangan. Ya, ini terang-terangan ini, nantang Allah. Ya kan? Bikin bendera lagi, apa tadi namanya? Lah itu. Ya ini. Kasih aja sekalian tungkunya neraka, jadi anunya, logonya. Ya kan gitu. Jadi sekalian gitu loh. Ya kan? Dan memang ada, biasa kayak gitu pengen viral. Ya tadi, viral apa? Hubul jah, biar dianggap keren gitu. Keren kok milih neraka, kan geblek ini. Ya gitu, keren tuh yang bener sih. Ya, ada juga di Inggris sana komunitas setan. Ya kan? Apa benderanya pakai tanduk setan, ini anti agama. Jangankan sholat tuh nggak punya agama dia, nggak punya Allah, nggak punya Tuhan. Ya kan gitu, Tuhannya apa? Fulus. Nah ini ada gitu, ya ada orang-orang kayak gitu lah. Seperti ini bagaimana penanganannya? Kalau tugasnya ulama, sudah ulama itu kholas, ya kan? Yukti nasihat bil qol wa bil fi'il. Tugasnya ulama itu hanya ngasih nasihat dengan ucapan dan pekerjaan, ya kan? Ngasih contoh itu. Nggak usah itu main sweeping, wah sudahlah halal jedar-jedor aja, nggak boleh. Ya kan? Itu tugasnya ulil amri. Laporkan aja, bikin surat. Presiden Prabowo yang sangat saya cintai, I love you full, gitu.
tolong beresin ini yang komunitas-komunitas ruwet ini. Gitu, mereka yang menyelesaikan, bukan kita. Kita ini tugasnya hanya sudah menyampaikan dengan mulut dan ngasih contoh yang baik itu tugasnya ulama. Karena ulama nggak punya kuasa, yang punya kekuasaan adalah pemerintah. Saya yakin kalau itu meresahkan masyarakat, maka undang-undangnya ada. Bagaimana nggak meresahkan masyarakat, meresahkan umat Islam. Bahkan ada wilayah ngerendahkan agama Islam. Oh, ini bisa berlapis-lapis itu pasalnya itu. Nah, seperti itu tegasnya. Tetapi kalau sudah diingatkan tobat, dibubarin ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau masih nantang, merasa dilindungi, merasa ini, merasa itu, ya sudah, proses saja. Sampaikan aja. Karena merasakan umat Islam. Gimana nggak merasakan? Anak-anak kecil kita didik untuk puasa kan gitu. Mereka enak itu. Ya kan, makan apa semuanya. Akhirnya merasakan anak-anak kecil yang baru belajar puasa. Jangankan anak kecil, yang gede-gede juga merasa resah. Ya. Tapi memang ya Masya Allah, kenapa sih kok ada kayak gitu di dunia itu? Loh, kalau kayak gitu nggak rame neraka. Ya kan memang ada yang ngeramin surga, ada yang ngeramin neraka. Loh, yang golongannya mokel-mokel itu memang udah ciptaannya ngeramin neraka itu memang. Ya kan nggak bisa. Ya kan. Yang ruwet-ruwet itu memang tujuannya untuk ngeramikan neraka. Ya kita doakan saja. Ya. Tugas kita hanya innama alaikal balagh. Rasulullah diingatkan, Muhammad tugasmu adalah menyampaikan. Jelas? Ya, itu ya, maka untuk yang menegaskan itu tugasnya ulil amri. Ya. Atau siapa yang punya kuasa di wilayah itu. Ya minimal kalau memang kita pengen tetap dakwanya, responnya cepat, ya minimal ya kita sampaikan ke orang tuanya, biar dikontrol anak-anaknya itu. Ya, jelas ya. Jadi tetap hanya tugas kita hanya menyampaikan saja, ya, menyampaikan dan ngasih contoh yang baik. Ya, kalau masih tetap kayak gitu, bahkan ada perlawanan, sudah sampaikan kepada ulil amri. Ya, wallahu a'lam bishawab.